Ibu saudara-saudara, selamat pagi. Saya percaya saudara terus hidup sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama memperingati hari Pentakosta sebagai perayaan pencurahan Roh Kudus. Dan perlu kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam tradisi agama Yahudi, mereka secara disiplin mengadakan 7 perayaan dan 3 diantaranya harus dilakukan di Yerusalem. Mereka merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta yang dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu, dan Hari Raya Pondok Daun. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir dari pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, Yesus pergi ke Yerusalem bersama dengan orang-orang Yahudi yang lain. Yesus merayakan Hari Raya Paskah sebagai tanda, sebagai peringatan pembebasan mereka orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, dan itu ditandai dengan lambang darah anak domba yang tercurah. Tercatat dalam Keluaran pasal 12 mengatakan demikian, Yesuslah yang kemudian menjadi anak domba Paskah. 1 Korintus 5 ayat 7. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kemudian menjadi anak domba Paskah melalui pengorbanannya di kayu salib, dia mencurahkan darahnya, dia membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Dan hal tersebut disaksikan oleh ribuan orang-orang Yahudi yang pada saat itu mereka berkumpul bersama-sama di Yerusalem dan merayakan Paskah. Dan Yohanes pasal 19 ayat 15 mengatakan, maka sebagian besar atau mungkin keseluruhan dari mereka mengatakan, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi kemudian 3 hari berikutnya, pada hari Minggu, di saat mereka orang-orang Yahudi merayakan Hari Raya Buah Suluk, dan itu tercatat dalam Imamat 23 ayat 10-11. Pada hari itu Yesus bangkit dari kematian. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus menjadi orang yang pertama kali bangkit dari kematian di antara orang-orang percaya. 50 hari kemudian, orang-orang Yahudi yang sama yang mereka berteriak salibkan dia, mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari 7 Minggu yang kemudian dikenal sebagai Hari Raya Pentakosta. Dan saudara-saudara, bagi orang Yahudi, Hari Raya Pentakosta dirayakan untuk memperingati panen raya. Selain itu, orang Yahudi juga mengaitkan Hari Raya 7 Minggu ini dengan peristiwa di mana hukum Taurat diturunkan kepada orang-orang Israel waktu itu di Gunung Sinai. Saudara, jika ribuan tahun yang lalu sebelumnya Tuhan menurunkan Taurat kepada orang-orang Israel, maka pada hari itu Tuhan menurunkan berkat surgawi yang jauh lebih hebat, lebih luar biasa kepada seluruh umat manusia, dan itulah hari pencurahan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, ketika Roh Kudus untuk pertama kali dicurahkan, maka ada 120 orang murid Tuhan yang berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Kondisi mereka betul-betul menggemparkan seluruh Yerusalem. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi berusaha untuk mendekat. Mereka mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Karena yang mereka dengar ada tiupan angin keras. Dan kemudian Kisah Rasul pasal 2 ayat 6, mereka betul-betul didorong oleh rasa keingintahuan mereka. Dan kemudian saudara-saudara, mereka mulai melihat ada lidah-lidah api hinggap di seluruh murid-murid Tuhan. Dan murid-murid Tuhan ini mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh, berkata dalam bahasa-bahasa lain yang berbagai bangsa. Mereka datang dan mereka mengerti apa yang mereka ucapkan, karena ini mewakili dari berbagai macam bangsa. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, perbuatan Tuhan yang besar dengan bahasa yang mereka pahami dari berbagai daerah. Orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem waktu itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena murid-murid Tuhan ini berasal dari Galilea. Galilea ini sebuah pedesaan, dan dibandingkan dengan Yerusalem, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banyak orang
yang seolah mereka tidak percaya dan mereka menganggap bahwa para murid ini sedang mampu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah seorang yang bernama Petrus, murid Tuhan yang terkemuka di antara murid-murid Tuhan waktu itu. Petrus kemudian berkata-kata dalam pengurapan Roh Kudus. Dia tampil dan dia mulai mengajar. Dan melalui pengajarannya, Petrus mengutip kitab Nabi Yoel, pasal yang kedua ayat 28 sampai yang ke-31. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yoel menubuatkan akan ada satu saat sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada seluruh umat manusia. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama ada begitu banyak sebenarnya yang dicatat di sana pekerjaan Roh Kudus. Di Perjanjian Lama ada pekerjaan Roh Kudus yang menghinggapi, yang mengurapi orang-orang tertentu, tetapi tidak untuk semua orang, dengan tujuan tertentu, dengan orang-orang tertentu, dengan maksud dan waktu-waktu yang tertentu. Mari kita perhatikan Kejadian 41 ayat 38 menyebutkan bahwa Yusuf ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Yusuf dipenuhi dengan Roh Allah sehingga ia dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Kemudian tercatat dalam Keluaran 31 ayat 3, Bezalel, dia dipenuhi dengan Roh Allah dan dia membuat perabotan kemah suci. Tercatat kemudian di dalam Bilangan 27 ayat 18, Yosua dipenuhi dengan Roh Allah dan dia disanggupkan untuk mendampingi Musa. Alkitab berkata di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 10 dan seterusnya, yang bernama Otniel, Gideon, Yefta, Simson, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah dan mereka dimampukan, disanggupkan oleh Tuhan menjadi hakim-hakim pada waktu itu. Alkitab juga berkata Saul dalam 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 10, Saul ini dipenuhi oleh Roh Allah sehingga dia diberikan kemampuan bertugas sebagai raja, walaupun pada akhirnya Roh Allah mundur dari Saul ketika Saul melanggar perintah Allah. Bapak Ibu, dalam 1 Samuel 16 ayat 13 juga disebutkan Daud dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga Goliat yang tinggi besar dikalahkan oleh Daud. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada awalnya orang Yahudi yang menyaksikan peristiwa Pentakosta ini, mereka melihat bahwa ini murid-murid Tuhan ini orang Galilea, orang-orang biasa. Mereka bukan dari kalangan imam, mereka bukan dari kalangan nabi, tapi mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus sama seperti para tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Bukankah para murid ini hanyalah orang-orang yang sederhana? Mereka orang-orang yang tidak terbelajar, tidak berpendidikan, bukan ahli kitab, apalagi pemuka agama. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam nubuatannya, Yoel melihat satu saat di mana di dalam Perjanjian Baru antara Tuhan dengan manusia, ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia ketika Roh Allah dicurahkan atas semua orang, baik anak-anak, baik teruna-teruna, orang tua, atas laki-laki dan perempuan. Itu janji Tuhan kepada manusia waktu itu melalui Nabi Yoel. Dan Pentakosta menjadi sebuah tonggak sejarah dimulainya sebuah era baru, yaitu era di mana Tuhan bekerja melalui semua orang percaya, saudara dan saya di antaranya. Tuhan bisa bekerja melalui saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, karena Pentakosta ini, maka gereja-gereja di awal Perjanjian Baru didirikan sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa sebagai saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena itulah tujuan Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya yang adalah murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki kuasa. Kita memiliki kuasa yang Tuhan berikan kepada kita.
untuk memberitakan Injil keselamatan, dan ini era saudara dan saya di mana kita hidup sekarang ini, era Pentakosta. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika kita memperhatikan buat kitab Yoel ini, maka kita akan melihat bahwa puncak pencurahan Roh Kudus adalah hari kedatangan Tuhan kita. Yoel pasal 2 ayat 31 mengatakan demikian. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal inilah juga yang menjadi konteks pengajaran Petrus. Petrus katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kisah Rasul 2 ayat 17. Ketika Yesus menjanjikan pencurahan Roh Kudus, konteksnya mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ketika Yesus naik ke surga, bukankah para malaikat juga mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan datang kembali? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Pentakosta yang pertama terjadi, 3.000 orang bertobat mendengar pengajaran Petrus. Mereka menjadi percaya, dan itu panen raya yang luar biasa pada era perjanjian, awal-awal perjanjian baru. Dan tentunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di puncak era Pentakosta ini, di puncak era Pentakosta ini pasti akan terjadi panen raya jiwa-jiwa yang jauh lebih besar, lebih dahsyat, sehingga orang-orang Israel pun, bangsa Israel yang disebut sebagai bangsa yang tegar teguh, pada akhirnya mulut mereka akan mengakui kemesiasan dan ketuhanan Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebenaran ini menjadi sangat penting buat saudara dan saya. Sebagai orang percaya, kita mesti mengalami pencurahan Roh Kudus saat ini. Tuhan tidak hanya memberi kuasa kepada orang tertentu saja, tapi Tuhan memberi kuasa kepada saudara dan saya, semua kita orang-orang yang percaya. Nah, jika tidak ada orang percaya, itu sebabnya tidak ada orang percaya yang mungkin mengatakan saya hanya cukup rajin pergi ke gereja saja. Saya pikir itu bukan era sekarang, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Di era Pentakosta ini tidak cukup hanya rajin ke gereja, tidak cukup hanya datang setia dalam sebuah ibadah tanpa kita terlibat apapun dalam pelayanan. Dalam perjanjian baru, setiap orang percaya dapat menerima seluruh kepenuhan Roh Kudus, dan Tuhan bisa pakai siapapun saudara dan saya secara spesial, secara unik, dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak cukup hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, hanya dilakukan oleh full timer. Karena Tuhan mau semua saudara dan saya, orang-orang percaya, kita terlibat dalam pelayanan. Ini waktunya Tuhan bekerja dengan dahsyat, memperlengkapi gerejanya. Memang Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11 mengatakan bahwa setiap kita diberikan karunia-karunia yang berbeda. Ada 5 jabatan di sana, dan 5 jabatan ini dimaksudkan oleh Allah. Ketika mereka sama-sama bekerja sesuai dengan jabatan mereka, mereka akan saling memperlengkapi tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, gereja membutuhkan saudara. Gereja perlu tenaga saudara. Gereja perlu pemikiran saudara. Gereja perlu seluruh energi yang saudara miliki. Gereja perlu uang saudara. Gereja perlu perhatian, kepedulian saudara. Gereja perlu kasih dan pengorbanan saudara. Gereja perlu kesediaan. Ini era Pentakosta, di mana Allah bisa memakai saudara dan saya, siapapun kita, tidak peduli latar belakang kita, latar belakang pendidikan kita, tidak peduli latar belakang bagaimana cara saudara dan saya lahir ke muka bumi, tetapi Tuhan membutuhkan saudara dan saya untuk dipakai Tuhan di era Pentakosta. Pentakosta adalah era yang luar biasa. Kasih karunia dan kuasa Tuhan tercurah dengan limpah di dunia pada masa sekarang ini. Tapi ingat Bapak Ibu, firman Tuhan tadi memberikan batasan. Era ini tidak untuk selama-lamanya. Ada satu saat di mana Tuhan akan datang kembali untuk kedua kali. Dan bukankah pengharapan kita, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, ketika Tuhan datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Ya,
kekasih di sorga. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sementara menantikan hal ini, saudara dan saya dalam perjalanan hidup kita, mari kita menjadi saksi Tuhan. Ada begitu banyak hal yang saudara dan saya bisa kerjakan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mengingat ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita, ada teman-teman kita yang membutuhkan kehadiran kita. Mereka tidak memiliki pengharapan, mereka tidak memiliki pengharapan mengenai masa depan mereka. Mereka tidak memiliki kepastian keselamatan. Tapi saudara dan saya orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan luar biasa. Terlebih di era Pentakosta ini, sekali lagi saudara, tidak ada seorang pun dari antara saudara dan saya yang bisa mengatakan saya hanya cukup pergi ke gereja menjadi jemaat yang setia. Ini bukan era saudara. Era saudara dan saya di mana kita hidup adalah era Pentakosta, era di mana Allah yang Maha Besar akan memakai saudara dan saya untuk menjangkau sebanyak mungkin. Ini waktunya panen raya besar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diminta terlibat di dalamnya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kuasa dalam perkataan, dalam kesaksian hidupmu. Dan saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya ditempatkan di antara orang-orang bukan secara kebetulan, siapapun mereka, mungkin di tengah keluarga saudara, mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan, di tengah pekerjaan, di marketplace saudara, dimanapun saudara berada. Sebab Tuhan membutuhkan kesaksian imanmu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan membutuhkan perbuatan baikmu. Tuhan membutuhkan keberanian untuk memberitakan Injil. Tuhan membutuhkan perhatianmu untuk menampakkan keagungan Tuhan. Melalui kesaksian hidup saudara, melalui keberanian saudara bersaksi tentang Yesus. Dan percayalah saudara, Tuhan menyertai hidupmu, perkataanmu, kesaksian hidup, kesaksian pemberitaan Injil. Dan seperti Tuhan katakan, tanda-tanda heran dan mujizat akan menyertai pelayanan saudara. Tuhan mau pakai saudara dan saya hari ini. Jangan biarkan iblis merebut era ini untuk hidup saudara dan saya. Ini waktunya Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita akan menghampiri Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk menyadari bahwa saudara dan saya betul-betul hidup di era Pentakosta ini. Roh Kudus akan mengurapi saudara, Roh Kudus akan hidup dan memenuhi saudara. Dan ketika Roh Kudus menguasai kita, ingat firman Tuhan katakan, Kisah Rasul 1 ayat 8, hal ini akan menimbulkan kuasa dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam kesaksian kita, supaya melalui kesaksian kita, melalui hidup kita ada banyak orang diselamatkan. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan kita naikkan pujian ini bersama-sama. Allah yang hidup penuhi. Roh Allah yang hidup penuhi. Roh Allah yang hidup
Tuhan mau saudara dalam hidup setiap saudara dan saya. Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, supaya melalui saudara dan saya, kita akan membawa umat datang kepada Tuhan. Mereka yang hidup terbelenggu, mereka akan dibebaskan melalui pelayanan saudara dan saya. Mereka yang buta mata rohani mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat jalan keselamatan, mata mereka dicelingkan oleh Tuhan melalui pelayanan saudara dan saya. Bukankah ini yang Tuhan mau? Supaya melalui hidup saudara, orang-orang mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mereka menyatakan kemuliaan Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, mari pakai kami setiap kali. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, agar setiap telinga mendengar, setiap mata melihat hari ini perkataan firman yang sudah keluar dari mulut hamba. Seorang hamba yang dipakai oleh Tuhan, hamba yang kecil tapi Tuhan Allah yang besar, yang hebat, yang dahsyat menyampaikan isi hatimu pagi hari ini untuk setiap kami umatmu. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya setiap hati Tuhan sentuh, setiap pengertian, setiap pikiran Tuhan sentuh dan urapi, agar semua kami menerima pencerahan dari Tuhan, agar kami dikuatkan oleh Tuhan, diyakinkan kami sedang hidup di era Pentakosta, di mana Allah sedang mencurahkan rohnya secara luar biasa. Kalau Pentakosta yang pertama menghasilkan tuaian 3.000 orang lebih, maka di era Pentakosta yang berikutnya ini, di mana kami hidup saat ini Tuhan, akan semakin banyak orang diselamatkan. Karena melalui kesaksian kami, melalui hidup kami, melalui keberanian kami memberitakan Injil, maka jiwa-jiwa mereka akan diselamatkan. Dan kami percaya orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang mata rohaninya buta, mereka akan dicelingkan, mereka akan dibebaskan, mereka dimerdekakan. Dan kami tahu itu terjadi karena Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum pulang, sebelum engkau kembali ke tempat masing-masing, sebelum engkau kembali melakukan aktivitas di pekerjaanmu dalam keseharianmu hari ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, dicurahkan secara luar biasa dalam hidup saudara, memimpin saudara, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Amin.